Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Kauja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam kajian pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, sebuah kitab yang menerangkan secara lengkap tentang seluk-beluk bulan Ramadan. Apa saja ibadah-ibadah yang perlu dijalankan di dalamnya, baik itu wajibnya, sunnahnya, maupun adab-adabnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bab yang ke-13 kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan judul bab, yakni adab-adab membaca Al-Quran. Dalam membahas bab ini, Syekh mengawali pembahasannya dengan banyak sekali kutipan ayat yang berhubungan tentang kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran itu sendiri dari kacamata firman. Ya, sebelum menjelaskan atau sebelum menguraikan berapa banyak adab yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum dia membaca Al-Quran. Sedikitnya ada 7 adab, ya, 7 adab yang diuraikan oleh Syekh Utsaimin yang mesti kita lakukan dalam rangka membaca Al-Quran. Namun sebelum itu beliau mengawali pembahasan ini dengan kalimat, saudara-saudaraku, inilah Al-Quran yang ada di hadapan kalian. Kalian membaca, mendengar, menghafal, dan menuliskannya. Dan itulah perkataan dari Rabb kalian. Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ilah orang-orang yang terdahulu dan kemudian. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus. Maksudnya tali Allah, teman-teman, Al-Quran itu adalah firman yang pasti. Ya, Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang tidak akan salah, yang tidak akan mungkin salah. Maka siapa yang berpegang dengan Al-Quran, yang memeluk erat-erat Al-Quran, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka dia pasti selamat. Pasti selamat. Ya, itulah sebabnya dikatakan Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus, zikir yang penuh berkah, ya, jalan yang lurus, ya, karena orang yang mengikuti pedoman Al-Quran itu tidak akan kesasar. Ibarat kalau dia menuju ke suatu kota, ya, atau sebutlah misalnya salah satu kota yang paling padat dan paling banyak jalannya adalah Jakarta umpamanya. Ya, teman-teman berada di Jakarta Selatan mau menuju ke Jakarta Utara, maka dengan petunjuk Al-Quran, ya ibaratnya kita pakai Sherlock kayak gitu kayaknya, ya. Ya, maka tinggal mengikuti itu aja, tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Ya. Sementara kalau kita bertanya ke sana kemari
ya orang-orangnya tidak jelas, tentu saja ini bisa saja membuat kita kesasar jauh dari tujuan. Namun apabila kita berpegang dengan tali kokoh yang datang dari Allah, bagaimana caranya meniti jalan kehidupan ini agar kembali kita kepadamu ya Allah dalam keadaan yang selamat, maka teman-teman pasti selamat. Pasti. Serta cahaya yang nyata, kata Allah. Ya, kata Syekh ya, cahaya yang nyata. Allah benar-benar berbicara dalam Al-Quran secara hakikat. Ya, bukan perumpamaan, tapi betul-betul ucapan Allah. Ya. Betul-betul ucapan Allah. Sesuai dengan sifat yang layak dengan kemuliaan dan keagungannya. Lalu kalimat itu disampaikan kepada Jibril yang terpercaya, salah satu malaikat yang mulia sekaligus dekat dengan Allah, kemudian diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad agar beliau menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa kaumnya. Ya. Allah telah mensifati Al-Quran dengan berbagai sifat yang mulia, supaya kalian betul-betul menghormati dan mengagungkannya. Nah, ya, kemudian Syekh menghadirkan beberapa buah ayat, ya, cukup banyak nih, kurang lebih sekitar 3 halaman ini isinya ayat semua, ya. Tetapi untuk meringkas waktu, ya, Kak Uja bacakan beberapa poin ayat yang bisa mewakili daripada keterangan yang Syekh Utsaimin sampaikan. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 58, Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim." Demikianlah, ya, kisah Nabi Isa ini kami bacakan kepada kamu, kepada Muhammad, ya, sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Artinya kisah Nabi Isa itu turun di dalam Al-Quran, ya, sebagai satu kesatuan, merupakan firman Allah yang nggak mungkin salah. Jadi apa yang Allah kutip di dalam surah Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, ya, ayat ke-58 dan sebelumnya, ya, mulai dari ayat ke-30-an tentang kakeknya Nabi Isa, yaitu keluarga Imran, kemudian ibundanya yaitu Maryam, kemudian pamannya yaitu Zakaria, dan seterusnya, ya, sampai ke ayat 58. Ini semua adalah kisah yang tidak mungkin salah. Kalau ada orang yang bilang, tapi kok beda ya dengan Bible, dengan Alkitab? Ya pasti beda. Karena apa? Karena Bible itu sudah dikotori dengan campur tangan manusia. Kok bisa Ustadz ngomong begitu? Ya, teman-teman sekalian, di dalam Alkitab itu, di dalam Bible itu sudah nyata sekali adanya kontradiksi antara ayat dengan ayat. Ya, banyak sekali kontradiksi ayat dan ayat. Silakan teman-teman browsing, dengarkan sendiri pembahasan mengenai hal itu, ya, dan itu banyak sekali diceritakan bahwa di dalam Bible itu banyak perselisihan, banyak pertentangan antara ayat dengan ayat Bible. Baik. Berikutnya di dalam surah An-Nisa ayat 174 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-mu, yaitu Al-Quran. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ya, artinya Al-Quran. Ya. Dan ini, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini mustahil keliru. Karena Al-Quran ini adalah kalimat Allah, firman Allah yang Allah jaga. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr surat 15 ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar akan memeliharanya. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, fakta dan sejarah telah membuktikan bahwa satu-satunya kitab yang tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun, meskipun telah melalui cetak ulang yang berkali-kali, bahkan mungkin sudah ribuan kali dicetak ulang Al-Quran itu, tetapi sejak 1400 tahun yang lalu, ajaibnya sampai dengan hari ini tiba di tangan kita, Al-Quran yang pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya
tidak berubah sedikit pun walau cuma satu titik. Dan pemeliharaan terhadap Al-Quran ini, teman-teman, bukan hanya pemeliharaan hurufnya, bahkan menurut ulama, cara membacanya saja Allah turunkan ilmu yang menjaganya yang disebut dengan ilmu tajwid. Selain daripada ilmu tajwid, ada lagi yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Ada cara membaca, ada 7 cara membaca Al-Quran yang telah dilegitimasi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan keadaan kaumnya ketika ayat itu diturunkan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, fakta membuktikan bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah melalui 2 metode. Metode yang pertama adalah metode tradisi menghafal. Ya. Dan kita saksikan sampai pada hari ini, ya, sejak dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hari ini, orang yang menghafal Al-Quran ini bukan cuma puluhan atau ratusan orang, teman-teman. Bahkan jutaan, ya, jutaan orang yang sudah menghafalkan Al-Quran. Saking istimewa dan mukjizatnya Al-Quran itu, sampai-sampai Al-Quran ini mampu dihafalkan secara utuh 30 juz oleh seorang anak kecil yang memiliki kelainan otak sejak lahir. Ya. Nah, kalau teman-teman ada yang penasaran, boleh tulis di dalam kolom komentar. Kak Uja minta videonya orang yang Kak Uja ceritakan. Anak kecil, teman-teman, ya, yang sejak lahir itu membawa kelainan otak. Artinya dia istilahnya cacat. Ya, anak ini cacat secara secara otaknya cacat sejak kecil. Itu hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Coba. Ini nggak usah cerita tentang anak cacat, teman-teman, ya. Orang yang sehat saja. Mana ada yang mampu menghafalkan kitab suci seperti Al-Quran secara lengkap? Gak ada. Sudah bisa kita pastikan. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu adalah sebahagian contoh daripada mukjizat atau keistimewaan Al-Quran. Contoh lainnya, Allah juga memelihara Al-Quran melalui tulisan. Ya, tulisan. Kalau orang mengatakan tidak ada tulisan yang menjadi bukti sejarah, salah. Ya, ternyata ada tulisan yang setelah ditemukan oleh para sejarawan dan dilakukan proses yang disebut dengan kopi karbon, ya, ternyata didapati fakta di Museum Universitas Birmingham. Ternyata benar-benar tulisan itu setelah dicek itu bersamaan atau sesuai dengan tanggal sahabat Utsman bin Affan, sahabat Nabi, saksi sejarah yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Ya, Utsman bin Affan itu adanya di Birmingham. Ada juga di museum di Turki. Ya, di Sana'ah katanya. Ada juga di museum-museum yang lain. Ya, memang Kak Uja belum pernah lihat. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu Kak Uja butuhkan, ya, karena Kak Uja begitu yakinnya dengan fakta bahwa Al-Quran ini mampu dihafal oleh seorang anak kecil yang cacat pula sejak lahir. Tapi dia mampu menghafal 30 juz Al-Quran dan dibuktikan pada saat itu. Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah, ya, berikutnya Syekh menghadirkan surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-37. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah." Ya, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, kata Allah. Akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya.
dari Tuhan atau Rabb semesta alam. Sahabat Kak Uja yang tersayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pada ayat ini bahwa mustahil ini turun, Al-Quran ini turun selain dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada perselisihan di dalamnya. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini terbukti banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang di zaman Rasulullah itu belum diketahui, namun ternyata di akhir zaman kita ini semua fakta-fakta itu terbukti secara metodologi ilmiah. Ya, maka tidak mungkin, seandainya pun syaitan yang menurunkan Al-Quran ini, tidak mungkin dia bisa menciptakan dengan sedahsyat itu. Nah, teman-teman yang diberkahi oleh Allah, ya, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, sebahagian orang-orang Yahudi dan Nasrani akan berkata, loh, buktinya itu ayat Quran kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, membenarkan Bible, membenarkan Injil dan Taurat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita jawab bahwa yang dibenarkan Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat yang asli. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang pada hari ini ayat-ayat Injil dan Taurat asli itu hampir-hampir kita sudah tidak temukan lagi di dalam kitab mereka. Hampir-hampir tidak kita temukan. Karena itu, yang dibenarkan oleh Al-Quran hanya sebahagian kecil dari ayat-ayat yang cocok atau sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Manakala ayat-ayat itu cocok seperti apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita setuju bahwa itu adalah Injilnya Rasulullah Isa alaihissalam. Satu contoh, ya, satu ayat di dalam Alkitab di mana Nabi Isa ditanya, apakah perintah Tuhanmu yang paling utama, ya Isa? Lalu Isa menjawabnya, Shema Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Perhatikan, wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Ini tauhid, teman-teman. Maka kita meyakini inilah salah satu ayat yang dimaksudkan oleh Al-Quran tadi, membenarkan bahwa risalahnya Nabi Isa alaihissalam, risalahnya Nabi Musa alaihissalam adalah risalah yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yakni apa? Mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, menjadikan Tuhan hanya satu semata-mata kepada Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalimat tauhid yang diucapkan oleh Nabi Isa tadi itu persis sama dengan copy paste yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ya, persis sama, copy paste. Nabi Musa berkata seperti itu, Shema Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nabi Isa copy paste persis seperti itu. Ya, maka ini sudah menjadi keterangan bahwa Al-Quran membenarkan. Itulah yang dibawa, itulah risalah sesungguhnya dari seorang nabi, seorang rasul, ya. Baik. Nah, selanjutnya, ya, Syekh menjelaskan tambahan ayat dari surat Hud. Ya, surat Hud ayat 1. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir." Ya, kitabun, inilah suatu kitab yang uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya itu disusun dengan rapi. Ya. Kemudian dijelaskan tsumma fussilat min ladun hakimin khabir, dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bayangkan teman-teman, besarnya kemuliaan kita, kemuliaan teman-teman sekalian, kemuliaan kaum muslimin yang mendapatkan keistimewaan menjadi penjaga daripada kalimat Allah, firman Allah yang mengguncangkan langit dan arasy. Nah, buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya rapi. Saking rapinya teman-teman, sampai anak umur 6 tahun kalau nggak salah ya, 5 atau 6 tahun, yang cacat dari bawaan lahir teman-teman, itu bisa hafal loh. 30 juz. Hafal.
Ya, sampai dia hafal dan dites beberapa ayat, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar dia tahu tempatnya. Ya, padahal untuk berkomunikasi biasa saja dia kesulitan. Ya, dia berkomunikasi biasa saja dia kesulitan. Namun ketika ditunjukkan kepada dia, ya, diminta kepada dia untuk membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, diuji, ternyata dia mampu mengucapkan secara benar. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini sangat istimewa karena disusun oleh Allah secara sistematis dan rapi. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ini semua mukjizat keajaiban Al-Quran, ya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguatkan kesaksian kepada Al-Quran di dalam surah Al-Isra, surat ke-17, ayat 9 dan 10. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatiha aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat." Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, annalahum ajran kabir, bahwa mereka akan diberikan pahala yang besar. Ya. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah janji Allah terhadap orang-orang mukmin yang mau mengikuti dan memelihara serta mentaati perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, mentaati perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, lalu Al-Quran ini bukan sesuatu yang menyusahkan kita, teman-teman. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang berkata, "Alah, nggak usah lah, ngapain ikut-ikut ngaji, jadinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, serba ini, serba susah," katanya. Nah, ini keliru, teman-teman, ya. Nggak usah ikut ngaji kamu, nanti malah nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, biasanya, teman-teman, orang-orang yang merasa dengan mempelajari Al-Quran keadaannya menjadi semakin sulit, ini adalah contoh orang-orang yang selama kehidupannya senantiasa mengikuti jalan-jalan yang salah. Ya, karena memang Al-Quran menunjukkan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Orang-orang yang senang hawa nafsunya mengikuti jalan yang bengkok pasti tidak akan menyukai Al-Quran. Karena Al-Quran secara jelas dan terang benderang menerangkan bahwa itu salah. Ya, ini jalan yang keliru. Ya, itu adalah hawa nafsu yang harus kamu tinggalkan. Ya. Nah. Ya. Dan Al-Quran itu, kata Allah, tidaklah akan menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, itu tadi yang Kak Ujak bilang. Ya. Orang-orang yang zalim itu, semakin dia belajar Al-Quran, semakin dia kesal. Kenapa? Karena apa yang menjadi kebiasaannya, misalnya kebiasaan untuk berhura-hura, ya menghambur-hamburkan kesenangan, yang senang meminum khamar, yang senang berzina, yang senang berjudi, oh itu jelas. Itu jelas akan bertentangan dengan apa yang Allah di dalam Al-Quran katakan. Karena itu kalau mereka tidak menyukai Al-Quran, seandainya mereka mau berpikir, seharusnya mereka berpikir gitu, jangan-jangan saya yang salah, ya. Maka introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya. Karena itu Allah di dalam surah Thaha, surat ke-20, ayat 2 dan 4, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ya kan? Agar kamu menjadi susah, tidak. Ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran ini akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah.
orang-orang yang takut kepada siksa neraka, orang-orang yang takut kepada azab kubur. Ya. Kalau orang tersebut tidak termasuk dalam ketiga kriteria tadi, tidak takut kepada azab kubur, tidak takut kepada siksa neraka, dan tidak takut kepada Allah, maka memang Al-Quran ini bukan buat mereka. Bukan buat mereka. Ya. Ya. Maka kata Allah, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya, Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ya, pencipta bumi dan langit, teman-teman. Ya. Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang bahkan makhluk sebesar Jibril alaihissalam, ya, makhluk sebesar Jibril yang tubuhnya itu 1200 kali lebih besar dari bumi. Loh, kenapa Kak Ujak berani bilang gitu? Ya, karena Jibril itu punya 600 pasang sayap. 600 pasang sayap yang kalau dia bentangkan satu sayap itu besarnya sebesar bumi. 600 yang dia punya, 600 pasang, 1200 lembar. Ya, teman-teman. Baik. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memastikan. Allah Subhanahu wa taala memastikan, "Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Mustahil. Ya, mustahil. Kenapa? Ya, karena Al-Quran ini firmannya Rabbul Alamin, teman-teman. Zat yang maha cerdas, zat yang maha mengetahui, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan dan kebesaran serta keperkasaannya Allah, kemahatauannya Allah, ilmu pengetahuannya Allah. Tidak ada yang mampu menyamai. Maka bagaimana mungkin mereka mampu menyamai firman yang Allah turunkan? Mustahil, ya. Nah, teman-teman yang Kak Uja sayangi, ya, ini sebahagian, masih banyak lagi nih kutipan-kutipan ayat yang dikutip oleh Syekh Utsaimin, ya. Namun kita langsung masuk kepada adab. Ya, setelah beliau menghadirkan dalil-dalil, ya, yang begitu menguatkan tentang kedudukan Al-Quran yang sangat mulia, ya, selanjutnya beliau berkata, sifat-sifat mulia yang teramat banyak ini, baik yang telah disebutkan di atas maupun yang belum disebutkan, menunjukkan kebesaran Al-Quran itu sendiri dan memberitahukan kewajiban para hamba untuk mengagungkannya serta menjaga etika dalam membacanya, yaitu dengan tidak bermain-main ketika membacanya. Nah, ini masuk ke pembahasan, teman-teman. Ya kan? Masuklah ke pokok pembahasan. Di antara adab membaca Al-Quran adalah dengan mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Ya. Jadi teman-teman kalau baca Quran, ya, pertama-tama tentu jangan lupa bahwa membaca itu niatnya adalah untuk diniatkan untuk Allah. Bukan karena mau memenangkan suatu kejuaraan, bukan karena menginginkan pujian dari manusia dan lain sebagainya, tidak. Ya, tetapi kita membacanya karena ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Karena membacanya, kata Syekh, termasuk salah satu bentuk ibadah yang agung. Sebagaimana keutamaan hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan majelis yang lalu, bukan? Ya, kita sudah simak bersama. Mudah-mudahan teman-teman juga sebagian sudah ada yang mendengarkan pembahasan bab yang ke 10, 11, 12, ya, agar melengkapi pembahasan ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan, ya, yang baru menemukan bab ke-13 ini, silahkan merujuk kepada playlist, ya. Kak Uja ada sertakan playlist daftar video-video yang Kak Uja sudah rekam. Silahkan merujuk ke sana dan selamat mendengarkan atau menyimak pembahasan bab-bab sebelumnya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, ya,
menerangkan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Dan padahal mereka tidak disuruh untuk beribadah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan cara memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Ya. Selanjutnya beliau menghadirkan dalil hadis yang hasan, ya, dari Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, ya, Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajh Allah azza wa jalla. Bacalah Al-Quran dan jadikan ia sebagai sarana untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, jadi niat kita ini supaya Allah kasihan sama kita, teman-teman. Supaya Allah sayang sama kita, teman-teman. Karena apabila Allah ridha kepada kita, maka segala urusan kita menjadi mudah. Mudah semua. Ya. Ya. Kata Rasulullah, min qabli ayyatiya qaumu yuqimunahu iqamatal qadah yatahajjalu nahu wa la wa ta'ajjalu nahu. Ya. Bacalah Al-Quran sebagai sarana untuk mengharapkan wajah Allah sebelum datangnya suatu kaum yang meluruskannya seperti halnya anak panah, yaitu mereka menyegerakan pembacaan Al-Quran itu di dunia dan tidak mengakhirkannya atau mengharapkan pahala akhirat. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya, karena kita sudah menyaksikan ini golongan ini, ya kan? Yang betul-betul kalau disuruh membaca bukan main bagus bacaannya, tetapi seringkali ya ketika mereka ditanya untuk siapa kau membacakan Al-Quran ini, ya untuk saya bisa memenangkan tilawah, untuk bisa menangkan hadiah itu. Ya, jadi bukan mengharap keridhaan Allah, tapi dia mengharapkan hadiah. Ya. Mengharapkan, inilah dikatakan Rasulullah, mengharapkan pahala atau ganjarannya di dunia. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, kata Syekh, Al-Quran ini harus dibaca dengan sepenuh hati. Pembaca Al-Quran harus merenungi apa yang tengah ia baca, sekaligus memahami makna-maknanya, dan hatinya khusyuk pada saat itu, karena dia merasa seolah-olah diajak bicara oleh Allah. Ingat teman-teman ya, Al-Quran ini adalah ucapan atau kalam Allah, kalimat Allah, yang Allah sendiri, Rabbul Alamin ini berbicara kepada kita dengan apa yang kita baca tadi. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Itu yang kedua. Jadi bacalah dengan sepenuh hati, resapi dia, pahami dia, maknai. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dari kitab terjemahan, maka sesudah kita membacakan ayatnya, usahakan baca artinya. Ya, usahakan baca dengan artinya. Oh, maksudnya Allah berfirman seperti ini. Ya kan, seperti fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Loh, ini Allah sendiri loh yang ngomong sama kita kayak gitu. Ya. Baik. Yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, adab berikutnya kata Syekh Utsaimin, maka bacalah Al-Quran dalam keadaan suci. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hal ini sebagai bentuk pengagungan terhadap firman Allah Rabbul Alamin. Orang yang junub, ya, orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Ya, maksudnya junub ini karena dua hal. Mungkin karena dia bermimpi keluar mani. Ya, kalau dia tidak keluar mani maka dia tidak disebut junub. Kalau dia bermimpi tapi tidak keluar mani, maka dia tidak disebut junub. Yang kedua, apabila dia sudah bercampur dengan istrinya. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bercampur ini bisa keluar mani, bisa tidak. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, apabila telah bertemu dua khitan, maksudnya khitan ini adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, ya, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, maka wajib baginya untuk mandi apabila telah bertemu dua khitan. Nah, tetapi kalau tidak bertemu khitan dengan khitan, tidak bertemu kemaluan dengan kemaluan, maka tidak perlu mandi. Ya, kecuali dari apa namanya mubasyarahnya itu dari apa namanya kebersamaannya dengan istri atau suami itu tanpa bertemu dengan dua khitan, dia sampai mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau tidak sampai mengeluarkan mani, maka
Tanpa bertemu 2 khitan dia tidak wajib mandi. Nah, kata Syekh, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi jika mampu. Sedangkan jika ia tidak mampu karena sakit atau tidak adanya air, maka hendaklah dia bertayamum. Ya, dan orang yang junub tadi boleh berzikir dan berdoa dengan lafaz yang sesuai dengan isi Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara mandi junub dengan cara tayamum? Nah, ya, teman-teman Kauja yang tersayang, masih banyak di antara kaum muslimin yang hari ini belum paham bagaimana cara mandi junub dengan cara tayamum. Ya, ada sebahagian di antara jamaah Kauja dalam salah satu majelis yang bertanya, Ustadz, apakah tayamum itu kalau kita hendak mandi junub itu dengan cara guling-guling di pasir? Ya, karena mandi kan begitu, basah dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan? Maka dikiranya kalau tayamum itu juga dengan guling-guling di pasir. Saya bilang tidak. Ya, karena hal itu pun pernah ditegur oleh Rasulullah kepada sahabat Ammar bin Yasir, ya. Dan Rasulullah setelah itu mengajarkan kepada Ammar bahwa cara tayamum, ya, bukan dengan mandi pasir, ya teman-teman, tetapi dengan cara tayamum sebagaimana kita sholat mau mengerjakan sholat, yaitu menepukkan tangan kita di debu atau pasir, kemudian menepuknya pertama kali. Setelah menepuk di pasir, ditepuklah kedua tangan seperti orang tepuk tangan 1 kali. Setelah itu kita langsung membasuh dengan bekas pasir itu, langsung membasuh wajah kita, ya, dan langsung membasuh. Setelah wajah dibasuh sampai keseluruhan wajah dibasuh, setelah itu kita membasuh telapak tangan kita sebagaimana kita berwudu sampai di batas pergelangan, ya. Jadi menepuk debu itu cuma 1 kali, teman-teman, bukan 2 kali, ya. Bukan habis menepuk wajah terus nepuk lagi untuk tangan, tidak. 1 kali saja menepuk, setelah itu dengan tepukan itulah kita membasuh wajah, dan dengan tepukan itu juga setelah membasuh wajah langsung kita membasuh tangan. Baik, itu mencukupi, teman-teman, ya. Itu mencukupi. Kalau kita memang tidak menemukan air untuk junub, ya, karena kita berada di tempat yang tidak ada air misalnya, maka itu mencukupi. Dengan melakukan itu kita sudah bisa mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran. Nah, sebahagian para ulama mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita telah berada di tempat yang ada airnya, ya, maka kita dianjurkan untuk mandi secara utuh, ya kan? Dianjurkan untuk mandi secara utuh. Baik. Namun orang yang junub tadi boleh berzikir. Ya, orang yang junub tadi boleh berzikir dengan doa dan lafaz yang sesuai. Meskipun mirip dengan isi Al-Quran, sebagaimana doa Nabi Yunus, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah zikir Nabi Yunus yang ada di dalam surah Al-Anbiya, ya kan? Tetapi boleh dibaca meskipun orang itu junub, hanya untuk berzikir. Dibolehkan, ya, kata beliau. Ya, kemudian adab yang keempat. Adab selanjutnya bahwa Al-Quran tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat yang bising. Nah, kata Syekh, jika hal itu dilakukan, maka bacaan Al-Quran akan terabaikan. Ya, dan perbuatan ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran tidak boleh dibaca di kamar mandi atau di tempat-tempat yang digunakan untuk buang air, baik kecil maupun besar. Karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan kemuliaan Al-Quran, ya. Itu yang keempat, adab yang keempat, kata Syekh. Baik, adab yang kelima adalah sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat 98, di mana Allah telah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dan apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, maksudnya sebelum kita membaca Al-Quran itu seharusnya kita mengucapkan a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Nah, Syekh menjelaskan, maksudnya agar syaitan tidak menghalang-halanginya dari membaca Al-Quran, atau agar syaitan tidak mengganggu kesempurnaan bacaan Al-Quran. Dan ucapan ini hanya diucapkan pertama kali ketika kita memulai membaca Al-Quran. Ya, kalau kita sudah membacanya di awal kali, maka ayat-ayat berikutnya yang kita baca tidak perlu lagi mengucapkan ta'awuz, ya, tidak perlu lagi kita membaca ta'awuz. Adapun mengenai ucapan basmalah, jika kita membaca Al-Quran dari awal surat, ya, ketika kita membaca dari awal surat, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun, jika awal bacaan kita dimulai dari pertengahan surat, artinya bukan dari ayat pertama, maka kita tidak perlu membacanya, ya, kecuali surat At-Taubah, surat ke-9. Nah, karena memang di dalam Al-Quran sendiri, surat ke-9 atau surat At-Taubah itu tidak dimulai dari bacaan Bismillah, teman-teman. Ya, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillah itu hanya surat At-Taubah. Hanya surat At-Taubah, atau nama lainnya adalah surat Al-Bara'ah, surat ke-9. Maka apabila kita membaca surah At-Taubah, ayat yang pertama, kata para ulama, tidak wajib atau tidak perlu kita membaca basmalah, karena Allah sendiri tidak mengawali bacaan surat itu dengan basmalah. Baik, teman-teman Kauja yang tersayang, ya, adab yang keenam, ya, adalah adab membaca Al-Quran secara tartil. Nah, apa itu tartil, teman-teman? Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil, ya, surat ke-73 ayat ke-4, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ya. Nah, kata Syekh, Al-Quran itu dibaca perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Hal ini lebih membantu untuk mentadabburi, untuk merenungi, untuk memikirkan makna ayat, serta mengucapkan huruf dan lafaznya dengan benar. Ya. Maka kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu dengan terburu-buru, kayak baca komik, ya, tidak. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dari Anas bin Malik, ya, rahimahullah, radhiyallahu taala anhu, ya, pernah ditanya tentang bacaan Nabi. Bagaimana sih Anas bin Malik, bagaimana sih caranya Rasulullah membaca Al-Quran? Maka Anas menjelaskan, kanat madda thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahim. Ya. Anas menjelaskan bahwa Nabi memanjangkan bacaannya. Kemudian cara bacanya, kata Anas, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan, kata Anas, ya, dia memanjangkan Bismillah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, jadi pada Allah, man, Ar-Rahmannya man dipanjangkan, dan mim Rahim, ya, himnya dipanjangkan. Beginilah cara Rasulullah membaca. Jadi Nabi tidak bilang Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Salamah juga pernah ditanya tentang bacaan Nabi. Lalu beliau menjawab, kana yuqatti'u qira'atuhu ayatan. Beliau biasa memotong bacaannya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Nabi berhenti. Ya. Jadi beliau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik. Itu nyambung, ya.
Itu tidak seperti cara Nabi membaca. Nah, Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah berkata, janganlah kalian membaca Al-Quran seperti kalian membaca cerita dan syair. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran, gerakkanlah hati-hati kalian dengannya, dan jangan jadikan tujuan kalian adalah akhir surat. Artinya buru-buru pengen selesai gitu. Lama banget nih, masih 1 juz nih. Masih berapa lembar lagi? Pakai dihitung lagi kan? Wah, masih ada 5 lembar nih, masih 7 lembar 1 juz. Jangan seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Namun tidak mengapa membaca Al-Quran dengan kecepatan yang tidak membawa pada kerusakan lafaz. Nah, inilah yang Kak Uja maksud, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahkan cara mengucapkan Al-Quran dengan tajwidnya. Ya. Terlewatkannya sebahagian huruf atau kesalahan dalam hukum-hukum tajwid. Nah, dengan demikian haram hukumnya apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerusakan dan perubahan lafaz. Nah, ini teman-teman coba diperhatikan. Ya, teman-teman yang tajwidnya masih buruk ya. Jangan keliru ya, teman-teman. Kadang-kadang kita membaca ayat yang di dalam Al-Qur'an itu dipanjangkan tapi kita bacanya pendek. Atau kebalikannya. Kita membacanya pendek, padahal di dalam Al-Quran itu ayat itu dipanjangkan. Ya, seringkali bacaan itu akhirnya menjadi berubah secara makna. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, haram hukumnya apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerusakan dan perubahan arti. Ya, hati-hati teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu, ayo perbaiki tajwid kita. Perbaiki qiraah kita, perbaiki lafaz kita dalam mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, perbaiki. Untuk apa baca ayat buru-buru kalau ternyata salah? Mendingan kita bacanya terbata-bata, tapi benar. Ya, kata Nabi SAW, orang yang membaca terbata-bata saja dapat 2 pahala. Bayangin teman-teman. Asal benar gitu. Maka tidak perlu kita merasa malu, merasa takut. Nanti saya ditertawai. Oh, tidak perlu. Karena kita membaca Al-Quran ini bukan untuk orang yang menertawai, bukan? Kita membaca Al-Quran ini untuk mengharapkan keridaan Allah. Ya. Untuk apa sok lancar, sok benar, padahal salah nyebutnya. Makhrajnya salah, tajwidnya salah, yang kolkolah tidak dibaca kolkolah, yang bukan kolkolah malah habis di kolkolah semua. Ya kan? Nah, teman-teman yang tersayang, adab yang terakhir atau yang ke-7, kata Syekh, adalah melakukan sujud tilawah pada saat selesai membaca ayat sajadah. Ya, dan kita tahu di dalam Al-Quran ini ada beberapa tempat di mana para ulama mengajarkan atau Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan sujud tilawah bila menemukan ayat-ayat tersebut. Nah, kata Syekh, kapanpun waktunya, baik siang maupun malam, selama wudhu pembacanya belum batal, maka tata cara pelaksanaannya dimulai dengan takbir Allahu Akbar, lalu sujud. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la. Lalu dilanjutkan dengan doa. Doa apa Ustadz? Apa saja teman-teman? Doa apa saja? Ya, termasuk di dalamnya doa sujud tilawah. Nah, setelah itu bangkit dari sujud tanpa takbir atau salam karena tidak ada riwayat dari Nabi tentang hal itu, kecuali jika sujud tilawah itu dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Ya, maka ia bertakbir ketika sujud dan bangkit dari sujud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia bertakbir setiap hendak sujud dan bangkit darinya. Lalu ia menceritakan bahwa Nabi dahulu juga melakukan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, dan Tirmizi, yang disahihkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku melihat Nabi bertakbir setiap naik dan turun, duduk dan berdiri. Ya, di dalam sholat maksudnya ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah akhir pembahasan dari bab yang ke-13, yaitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cahaya taufik dan hidayah di dalam hati kita untuk bisa mengerjakan apa-apa yang Dia perintahkan dan ringan hati kita untuk melaksanakan. Nah, teman-teman Kak Uja yang Kak Uja sayangi,
insyaallah ba'da bab ke-13 ini kita akan masuki bab yang ke-14 dengan judul pembatal-pembatal puasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaan kita bersama-sama dan mendapatkan pahala ridha Allah di atasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.